Di video kali ini aku akan sharing gimana cara membuat website landing page dengan mudah sekali tanpa coding sama sekali yang bisa kalian gunakan untuk usaha atau bisnis kalian. Nah, di sini aku akan sharing juga gimana caranya supaya kalian nggak ngeblank saat bikin website atau landing page. Nah, ini aku desain untuk pemula, jadi buat teman-teman yang belum punya basic desain sama sekali atau belum punya basic website sama sekali, itu pasti aku jamin setelah nonton video ini pasti bisa. Oke, kita mulai dari pengertian apa itu landing page. Nah, ini masih banyak yang bingung ya perbedaan website dan landing page. Sebenarnya website dan landing page itu sama teman-teman, sama-sama website, cuman biasanya gini. Jadi website itu biasanya terdiri dari banyak halaman. Misalnya ini halaman home ya, ini halaman home. Kemudian di suatu website mungkin ada halaman profile ya. Terus mungkin ada halaman di sini service ya. Jadi satu halaman ini nge-link ke banyak halaman lainnya. Nah, ini biasanya disebut website. Nah, sedangkan untuk landing page itu biasanya terdiri cuma dari satu halaman saja. Ya, satu halaman kayak gini aja. Dan di sini berisi banyak informasi. Misalnya informasi di sini ada seputar produknya, terus mungkin di sini ada harganya untuk link pembeliannya, semuanya dicantumkan di satu landing page gini aja. Ya, jadi bedanya cuma itu aja sebenarnya teman-teman. Website itu mengacu pada banyak halaman, sedangkan kalau di landing page itu cuma satu halaman gini aja. Oke, nah sebuah landing page itu tersusun dari beberapa section teman-teman. Jadi gini, gampangnya, ibaratkan ini sebuah landing page ya. Nah, dalam sebuah landing page itu ada yang namanya section navigasi, ya navigasi menu di atasnya. Terus kemudian di bawahnya mungkin ada section namanya header hero, ya. Nah, terus di bawahnya lagi mungkin ada section about us. Terus di bawahnya lagi ada section produknya. Dan seterusnya, mungkin di bawahnya ada section harga, di bawahnya mungkin ada section testimoni, dan di bawahnya lagi mungkin ada section footer. Nah, kalau kalian lihat di sini, sebenarnya sebuah landing page itu tersusun dari beberapa section ini, teman-teman, ya. Section navigasi, hero, about us, produk, dan seterusnya. Nah, section-section inilah yang menyusun dan membentuk sebuah landing page. Oke? Nah, kemudian dalam sebuah section itu terdiri dari beberapa kolom, teman-teman. Simpelnya gini, kalian lihat ya di sini ada section untuk header hero ini. Nah, section header hero ini terdiri dari dua kolom, ya, biar lebih jelas kayak gini. Nah, kolom yang pertama yang sebelah kiri ini kita isi dengan teks dan juga tombol. Dan kolom yang kanan kita isi dengan gambar. Ya, ini jadi terdiri dua kolom membentuk satu section. Oke. Terus misalnya kalian mau bikin 3 kolom juga bisa. Misalnya mau bikin paket harga. Nah, paket harga di sini kan kalian mau bikin 3 paket harga misalnya kayak gitu ya. Nah, ini otomatis kalian butuh 3 kolom kayak gini. Ya, jadi 3 kolom ini membentuk satu section paket harga. Paham ya? Jadi elemen terkecilnya itu kolom terus ada section. Nah, susunan dari section ini yang membentuk sebuah landing page. Simpelnya kayak gitu, oke? Sebelum lanjut ke pembahasan, aku mau ucapin makasih dulu untuk Niaga Hoster yang udah support video kali ini. Jadi Niaga Hoster ini adalah layanan hosting dengan harga yang cukup terjangkau di Indonesia. Di sini Niaga Hoster punya beberapa layanan web hosting ya, misalnya unlimited hosting, cloud hosting, WordPress hosting, dan masih banyak lainnya. Dan di sini juga ada beberapa pilihan paketnya. Dan yang paling gede diskonnya itu paket personal karena di sini ada diskon up to 75%. Nah, kenapa aku rekomendasiin pakai Niaga Hoster ini? Karena selain harganya terjangkau ya, kalian juga akan mendapatkan customer support itu yang tersedia 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala dengan hosting kalian bisa langsung chat ke customer support Niaga Hoster di sini dan mereka siap membantu kalian 24 jam. Dan selain itu, Niaga Hoster juga menyediakan garansi 30 hari uang kembali. Jadi kalau misalnya kalian tidak puas dengan layanan di Niaga Hoster, kalian bisa klaim uang kalian kembali. So buat kalian yang butuh hosting untuk website kalian, aku rekomendasiin banget pakai Niaga Hoster ini. Linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah sini, jadi kalian bisa pilih paket hosting sesuai dengan kebutuhan kalian, oke? Oke, sekarang kalian udah tahu apa beda website dengan landing page dan juga elemen penyusun sebuah landing page. Nah, katakanlah sekarang kita mau buat sebuah landing page. Nah, langkah pertama yang kalian harus lakukan sebelum membuat sebuah landing page adalah menyusun wireframe-nya ya. Jadi simpelnya gini teman-teman, wireframe tuh nggak usah rumit-rumit dulu. Kalian susun dulu section apa aja yang harus ada di landing page yang kalian mau buat ya. Contohnya gini. Contohnya kalian mau buat di section pertama ada navigasi. Nah, kalian tulis aja navigasi di sini, terus kalian kasih aja misalnya logonya di sebelah kiri, di sebelah kiri, terus di sebelah kanan ada menu-menunya.
Ya, simpelnya kayak gitu aja. Terus di bawahnya ada header hero-nya. Nah, header hero di sini teman-teman kasih juga di sini mungkin ada gambarnya. Terus di sini ada teksnya dan juga ada buttonnya, ada tombolnya, ya. Terus di bawahnya ada apa? Ada about us. Nah, kalian tulis aja teman-teman semuanya kayak gini, di kotak-kotakin kayak gini aja. Ya, simple aja buatnya. Kalian bisa buat di Figma, di Canva, di Photoshop atau di kertas juga bisa. Nah, ini gunanya nanti untuk sebagai kita acuan membuat landing page ya. Nah, ini aku udah buat ya. Contohnya kayak gini. Di sini ada logo, ada navigasi ya. Sorry, ada section navigasi, ada hero, ada about us, ada di sini ada produk atau jasanya, portofolio, harga, testimoni dan footer. Nah, ini adalah wireframe yang aku buat. Oke. Nah, setelah membuat wireframe, langkah berikutnya kita buat landing page-nya. Di sini kita akan menggunakan Doric ya. Kalian bisa buka websitenya doric.com, dan kalau kalian belum punya akunnya, silahkan klik sign up ini gratis. Kalian bisa daftar gratis. Terus nanti login aja dan kalian akan menjumpai dashboard seperti ini. Oke. Terus kalian di sini klik tombol new website dan kita pilih yang start from scratch. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman kalau di Doric ya. Nah, langkah pertama teman-teman, karena kita udah buat ya wireframe di sini, kita lihat di sini teman-teman, kita buat navigasinya dulu ya. Di atas ini kita buat navigasinya. Langkahnya klik add new section ya. Section, lihat ya, section. Kemudian teman-teman di sini bisa buat dari awal ya, section awal kayak gini. Contohnya misalnya kita buat di sini ya, dua kolom ya. Kolom pertama logo dan kolom sebelahnya itu ada kolom untuk menunya. Nah, kalian bisa buat seperti ini, dua kolom kayak gini. Ya, ini untuk logo dan ini untuk navigasinya. Nah, cuman langkah yang paling cepat gini teman-teman. Kalau kita buat sebuah landing page di sebuah platform kayak gini, biasanya mereka akan menyediakan yang namanya pre-template atau pre-design ini. Ya, pre-design sectionnya ini. Dan kita bisa buat dari pre-designnya dulu. Ya, kita pilih yang di sini kategorinya navigasi, ya navigation. Dan pilih yang sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Misalnya di sini aku pengen yang ini ya. Oke, kita klik aja. Nah, jadi udah jadi teman-teman. Nah, yang ini kita nggak usah, kita delete aja, delete sectionnya. So, ini kita udah buat section untuk navigasinya, ya. Nah, untuk editingnya, untuk logonya ini kita biarin dulu aja. Kalau mau kalian masukkan langsung juga bisa. Kalian klik aja, ini misalnya logo ya. Klik, terus kalian ganti logonya di sini dengan cara klik delete dulu, terus kalian upload logo kalian di sini, ya. Misalnya logonya ini deh. Kita upload kayak gini. Terus nih udah ganti ya. Terus untuk yang section menunya ini kalian ngeditnya di sini teman-teman, di bagian link sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, fitur ini kalian bisa ganti. Tapi ini kita ganti nanti aja. Ini kita biarin dulu aja. Nah, ini udah jadi dulu ya satu section navigasi. Oke, langkah selanjutnya kita buat section berikutnya, yaitu di sini kita lihat lagi ya teman-teman di wireframe-nya. Setelah navigasi ada di bawahnya header hero. Nah, jadi kita buat header hero-nya. Di sini kita buat teman-teman klik di sini ya, arahkan mouse-nya di sini, klik add new section, dan lagi teman-teman bisa buat dari custom section ya, dari kolomnya ini. Misalnya kalian mau buat dua kolom kayak gini ya, terus kolom ini diisi dengan teksnya dan juga tombolnya, terus kolom ini dibuat diklik aja ya add elemennya ini. Misalnya kalian mau isi dengan image, itu juga bisa kayak gini ya. Cuman lagi saran aku pakai pre-design aja ya. Jadi teman-teman manfaatkan pre-design ini, kita pilih kategori yang header hero, oke, home atau hero ini. Dan di sini aku pilih yang paling sesuai nih, misalnya yang ini ya. Oke, dan ini aku delete aja ya, delete section. Nah, di sini aku nggak butuh kolom yang ini, kita delete aja row-nya ini. Terus di bagian ini tinggal diganti teman-teman teksnya ya. Misalnya teksnya seperti ini, butuh undangan pernikahan. Ini katakanlah kita mau buat sebuah website untuk penyedia jasa undangan pernikahan ya teman-teman. Oke, misalnya kayak gini. Terus di bagian bawahnya kalian bisa edit juga. Jadi cara ngeditnya diklik aja teman-teman, teks yang mau diedit diklik di sini, terus paste ini aja ya, atau diketikkan aja di sini. Oke. Kita bisa close. Terus di bagian ini tombolnya kalian edit elemen ini ya teman-teman, edit elemen. Terus di sini diganti misalnya pesan sekarang. Oke, untuk warnanya biarin dulu aja. Kita close lagi, dan yang bagian ini kita edit, kita delete aja, ini nggak butuh.
delete elemen. Dan untuk bagian gambarnya kalian bisa edit ya. Di sini klik edit. Misalnya mau dimasukin gambar baru juga bisa. Gambar yang kalian mau masukkan di sini, upload aja. Oke. Nah, ini jadi untuk header hero-nya. Warnanya biarin dulu aja. Yang penting susunannya udah bener dulu. Oke, berikutnya setelah header hero kita lihat lagi di bawah header hero itu ada section about us. Nah, kita buat lagi, tambahkan add new section. Terus di sini teman-teman pilih kategorinya. Kalau about us itu teman-teman bisa pilih yang kategori fitur atau service di sini. Terus di sini aku mau pakai karena di sini udah light ya warnanya. Di sini aku pakai yang dark ya teman-teman. Aku pilih yang ini aja. Oke, nah ini sebenarnya kita ambil kolomnya aja ya, daripada kita nyusun dari awal semuanya, mendingan kita manfaatin pre-design atau pre-template-nya ini. Terus teksnya kita bisa ganti, misalnya di sini diisi dengan tentang kami. Nah, yang bagian sini kalian bisa isi dengan penjelasan tentang kalian, dan yang di tombolnya ini mungkin kalian bisa isi dengan hubungi kami. Oke. Nah, untuk linknya nanti biarin dulu aja teman-teman, link warnanya semuanya tinggalin dulu aja, yang penting kita susun kolomnya dulu. Dan ini gambarnya juga bisa kalian ganti ya, ini aku skip dulu aja, jadi yang penting kolomnya udah tersusun dulu. Oke. Nah, setelah about us kita lihat lagi ya wireframe-nya. Di bawah about us itu ada section untuk produk atau jasanya. Ya, kita buat lagi di sini, klik add new section lagi teman-teman. Terus di bagian sini kita manfaatin pre-design lagi. Di sini aku pakai yang kategori fitur atau service ya. Kita scroll lagi ke bawah, kita cari yang paling sesuai. Di sini aku pakai mau pilih yang 3 kolom. Aku pakai yang ini aja. Oke. Nah, ini kolomnya seperti ini teman-teman, dan di sini kita bisa custom ya, ini kita tidak perlu jadi delete aja. Terus teksnya ini misalnya diganti dengan jasa yang kami sediakan. Nah, terus di bagian bawahnya sini teman-teman, di bagian yang ini ya, ini kita bisa ganti misalnya video undangan pernikahan. Terus di sini mungkin kita bisa ganti dengan desain undangan pernikahan. Terus mungkin di sini kita bisa ganti dengan website undangan pernikahan. Oke, misalnya seperti ini jasa yang kami sediakan misalnya ya. Terus di bagian fotonya kalian bisa ganti ya, delete dulu terus ganti, caranya sama. Nah, untuk desainnya, untuk warnanya kita tinggalin dulu aja ya. Yang penting kolomnya sudah tersusun dulu. Oke. Setelah itu kita lihat wireframe-nya lagi ya teman-teman. Di bawah produk atau jasanya ini ada portofolio. Nah, di portofolio ini aku pengen ada 3 kolom seperti ini. Jadi kita balik ke sini, klik add new section lagi, dan di sini kita pilih ya pre-design-nya yang mungkin fitur atau service. Kita lihat dulu apakah ada yang sesuai. Oh ya, ini kan like ya. Jadi teman-teman lihat ya di sini ya. Ini dark background-nya, like, terus di sini aku pengen yang dark lagi ya, jadi di sini aku pakai yang ini aja. Oke, aku manfaatin kolom yang ini. Terus di sini kita bisa isi dengan misalnya contoh video. Oke, terus di sini teksnya bisa kalian edit ya, teksnya bisa kalian edit. Dan di bagian sini teman-teman, di bagian ininya kita masukin tambahin elemen baru. Karena ini aku mau isi dengan contoh video, mungkin aku tambahin elemen video ya, video. Kemudian di sini pilih yang embed ya, embed. Terus teman-teman copy aja link YouTube-nya ya, copy terus bisa dipaste di sini. Oke, nah lihat di sini jadi berubah ya, jadi ada videonya. Dan yang ini kita nggak butuh, kita delete elemennya aja ya. Terus di sini bisa kalian isi misalnya contoh video 1 ya. Dan caranya juga sama ya, ini juga bisa diedit. Dan langkah berikutnya yang kolom satunya ini juga sama langkahnya kayak gitu ya. Kalian tambahkan elemen lagi, terus isi dengan video, terus paste, copy link YouTube-nya, terus di sini pilih yang embed dan paste. Oke, ini delete dan seterusnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat wireframe-nya lagi. Jadi wireframe ini buat acuan ya teman-teman. Di bawah portofolio itu ada section harga. Nah, kita buat di bawahnya sini add new section lagi, dan di sini kita pilih kategori yang pricing table ini. Dan di sini aku mau pakai warna yang light. Jadi aku pilih yang mungkin yang ini aja. Karena di sini ada penjelasannya teman-teman, ya ada apa aja yang didapatkan. Nah, di sini teman-teman bisa diganti ya, pricing table ini bisa diganti misalnya paket harga. Oke.
Terus untuk paket harganya bisa kalian ganti juga ya, namanya basic, premium, standar, atau kalian bisa boleh custom sesuai dengan keinginan kalian. Dan yang bagian sini bisa kalian ganti, misalnya Rp 500.000. Oke, terus kita kecilin fontnya teman-teman. Font stylenya di sini ya teman-teman, dikecilin, text size-nya kira-kira segini aja, 40 aja. Terus bagian permonnya ini kita delete aja. Terus di sini mungkin bisa kalian isi dengan apa yang didapat. Oke. Terus di sini mungkin bisa kalian isi ya, misalnya dapat 1 video undangan dan seterusnya ya. Kalian bisa sebutin semuanya di sini. 1 video undangan, 1 desain undangan, mungkin kalian sebutin aja semuanya di sini. Terus di bagian sini ya, di bagian ini kalian bisa tombolnya mungkin pesan sekarang aja. Terus di bagian, kalian scroll aja ke bawah sini, di bagian linknya ya, button linknya ini kalian bisa isikan dengan link WhatsApp-nya. Misalnya link WhatsApp tuh kodenya wa.me nomor kalian ya. Di sini dikasih HTTPS dulu, HTTPS kayak gini. Nah, wa.me terus nomor kalian. Nah, jadi nanti kalau diklik itu bisa langsung ngarah ke WhatsApp kalian. Ya, begitu juga yang paket basic ini ya, paket basic dan paket standar, kalian cara ngeditnya kayak gitu ya. Untuk warnanya kita biarin dulu aja, oke? Setelah harga, di bawahnya ada section untuk testimoni. Nah, kita tambahin dulu add new section lagi dan kita pilih yang kategorinya testimonial. Oke, di sini aku pakai yang dark aja teman-teman, yang di sini. Dan kalian bisa lihat di sini ya, teksnya bisa kalian ganti, or happy customer udah bagus, atau kalian mau ganti yang lain juga bisa. Terus untuk testimoni juga kalian bisa klik di sini ya untuk ganti teksnya, dan juga untuk ganti fotonya kalian scroll aja ke bagian bawah sini. Di bagian sini teman-teman, edit elemen ini, dan kalian bisa masukkan ya fotonya di sini. Kalian delete dulu terus upload ya. Gampang, ini biarin dulu aja warnanya. Yang penting kolomnya dan layoutnya sesuai yang kita inginkan, oke? Nah, terus section yang terakhir itu ada footer ya, yang paling bawah. Kita tambahin ya teman-teman, di bawah testimoni ini kita kasih add new section lagi, dan kita pilih kategori yang footer di sini ya teman-teman. Aku mau yang simple aja, jadi aku pakai yang ini aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kita biarin dulu aja, yang penting kolomnya udah bener ya. Ini udah selesai semua ya teman-teman, kolomnya, sectionnya ya, yang terakhir footer, dan ini juga udah footer, oke? Nah, setelah semua sectionnya masuk atau udah tersusun, langkah berikutnya teman-teman tinggal mengedit teksnya ya. Contohnya misalnya kita edit yang bagian navigasinya dulu di sini. Teman-teman bisa klik edit elemen, dan kalian bisa pilih ya di bagian sini menunya. Kalian bisa pilih yang link ini. Nah, misalnya kalian di sini kasih untuk paket harga. Oke. Nah, kalian bisa isi semuanya di sini. Terus bagian pricingnya ini mungkin kalian bisa isi dengan contoh, contoh portofolio. Nah, terus yang testimonial biarin, terus bagian tombol ya mungkin kalian kita hilangin aja ya, buttonnya ini kita nggak perlu, button ini, button loginnya nggak perlu, di delete aja, dan button join us-nya ini bisa kalian ganti misalnya pesan sekarang. Jadi di sini di tahap ini teman-teman mengganti semua teksnya ya. Ini teksnya udah masuk, terus di bagian tentang kami kalian edit juga ya teman-teman. Teksnya masukin semuanya. Kalau kalian sudah punya tentang kaminya, kalian masukin di sini. Terus jasa yang kami sediakan, kalau mau diedit. Terus di bagian teksnya di bawah ini, kalau kalian mau masukin teksnya dimasukin aja. Ya, jadi semua teksnya kalian masukin di sini ya, contoh video, terus ini keterangannya kalau kalian mau masukin semuanya. Jadi di tahap ini kalian edit semua teksnya dulu ya. Langkah selanjutnya adalah mengganti image-nya. Jadi tadi setelah ganti teksnya ya, teksnya udah bener semua, langkah berikutnya adalah kalian ganti atau replace semua image-nya. Ini kan masih image dummy ya. Nah, kalian ganti, misalnya kalian udah punya logo, kalian ganti aja, klik delete, upload logo kalian ya. Misalnya kalian sudah punya logo katakanlah yang ini aja, kita upload. Nah, kalian upload logo kalian ya di sini. Terus misalnya image ini kalian bisa ganti, misalnya yang ini ya, kita ganti, kita delete dulu. Terus upload dengan image-nya, misalnya yang ini. Nah, lakuin semua ini ke dalam image-image ini ya teman-teman. Gambar-gambarnya kalian ganti sesuai dengan yang kalian mau ya. Misalnya ini kita ganti dengan ini.
Nah, kalian bisa replace semua gambarnya ya. Replace aja dulu semua gambarnya, kalian masukin semuanya kalau ada. Oke, nah setelah teks dan gambarnya masuk semua, langkah berikutnya kalian pastikan semua tombolnya itu sudah ada linknya. Misalnya kayak tombol pesan sekarang di sini, kalian pastikan ya sudah ngelink ke yang kalian mau. Misalnya tombol pesan sekarang ini di bagian sini, kalian klik aja ya bagian ini, terus kemudian di URL ini kalian masukin misalnya ngelink ke WhatsApp kalian. Nah, kalian pastikan semua tombolnya sudah terisi dengan link ya. Ini terus tombol yang ini kalian juga perlu masukkan dulu linknya di bagian URL-nya ya, bagian button link URL kalian masukin semuanya dan kalian cek semuanya dulu ya, tombol-tombol ini caranya kayak gitu, diklik aja terus kalian masukin linknya ya, semua tombol kalian masukin linknya dulu. Oke, kita masuk ke tahap terakhir sebelum dipublish, yaitu coloring atau mengganti warnanya ya. Jadi tadi yang kita lakuin adalah menyusun layoutnya, memasukkan kontennya, image, teks, dan linknya. Nah, sekarang kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, cara mengganti warnanya kalau di Doric tuh kayak gini teman-teman. Misalnya mau ganti yang bagian tombolnya ini ya, kalian ganti warnanya, klik edit elemen, terus di bagian sini teman-teman, di bagian button background ini kalian bisa ganti backgroundnya ini, misalnya diganti dengan warna pink atau merah muda kayak gini ya. Oke, kalian bisa lihat di close dan ini sudah berubah ya. Terus bagian hovernya kalian juga bisa ganti ya. Hover tuh kalau mouse dideketin kayak gini, ini namanya hover. Dan kalian bisa ganti misalnya jadi pink tua kayak gini. Oke, nah seperti ini. Terus bagian sininya, misalnya yang darknya ini kalian mau ganti, klik edit section, terus pilih bagian background stylenya, kalian ganti warnanya, misalnya jadi lebih pink kayak gini mungkin, ya. Kalian mau serba pink itu bisa, ya. Nah, kalian edit semua warnanya sesuai dengan pilihan kalian ya. Jadi di tahap ini tugas kalian adalah ngedit warnanya ya. Jadi kalian samakan warnanya semuanya. Oke, caranya kayak gitu ya. Untuk buttonnya itu tadi kalian edit elemen di sini, edit elemen, terus kalian pilih yang bagian button background ya. Button background di sini kalian edit ya, warnanya misalnya jadi putih. Terus di bagian teksnya kalian bisa ganti juga warnanya di sini, misalnya jadi hitam kayak gini. Oke. Terus untuk mengganti untuk background keseluruhan itu ngeditnya di edit section di sini, warnanya edit section, klik. Terus di bagian colornya kalian ganti ya, misalnya jadi biru atau putih seperti ini. Oke. Caranya seperti itu. Nah, lakuin semuanya ke section-section di bawahnya ya. Oke, langkah terakhir setelah coloring ya, setelah mengganti warnanya. Jadi websitenya udah jadi semuanya ya teman-teman. Teksnya udah masuk, image-nya udah masuk, kemudian warnanya udah sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, langkah terakhir adalah mempublishnya. Jadi kalau di Doric, teman-teman save dulu projectnya di sini, save. Kemudian klik tombol publish di sini ya. Terus kalian kasih nama, misalnya di sini landing page. Oke, terus di sini kalian tulis untuk subdomainnya. Misalnya di sini aku mau kasih wedding jasa. Oke, weddingjasa.doric.io. Kemudian publish site. Oke, kita tunggu dulu. Dan kita bisa lihat di sini ya, weddingjasa.doric, kita klik. Dan ini adalah landing page yang kita udah buat di Doric ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya, sesuai dengan yang kita edit tadi ya. Cukup simple ya teman-teman untuk membuat sebuah landing page di Doric ini dan juga caranya ya. Jadi kalian buat wireframe-nya dulu seperti ini, terus kalian bikin ya landing page-nya di Doric seperti ini, dan setelah itu kalian tinggal publish dan jadi landing page kalian. Oke? Ya, jadi itu tadi teman-teman cara membuat sebuah landing page ya. Cukup gampang ya kalau kalian ikutin stepnya dari awal. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya yang baru belajar membuat sebuah landing page atau pengen membuat landing page untuk bisnis kalian. Dan itu aja dari aku, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, terima kasih.